Oh iya dong, semangat, semangat, semangat. Kan mau ibadah Tintin, aku udah siap-siap. Aku udah siapkan hatiku. Aku mau melompat, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Wah, puji Tuhan. Aku juga Pino, udah siap-siap Tos nih. dulu dong. Tos dong, Pino. tos. Wah, tapi Pino, teman-teman kita yang di rumah udah siap gak ya? Pastinya mereka udah siap. Iya, pasti mereka udah gak sabar, mereka udah semangat Pino kayak kita. Iya dong. Kita mulai aja ya Pino. Oke. Udah gak sabar nih. Kita hitung Pino. Oke. 1, 2, 3. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Kak. Wah Kapita, sepertinya adik-adik kita yang di rumah udah semangat, udah antusias mau memuji nama Tuhan. Itu pasti Kak. Nah adik-adik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami mau memulai ibadah online kami. Kami merindukan kuasa lawatan Tuhan turun bagi kami. Kami buka hati kami untuk memuji dan meninggikan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah kakak undang adik-adik semua yang antusias bangkit berdiri. Kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik berikan tepuk tangannya dong untuk Tuhan Yesus. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Lompat kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Adik-adik tepuk tangan di atas kepala yang lebih dahsyat lagi. Katakan, aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Yes, hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu. Dua-dua tangannya yang naikkan ke atas. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku. Apa? Hanya padanya. Siap-siap adik-adik. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau beserta hatiku tak takut sebab Kau beserta hatiku. Tuhan, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Tuhan adalah gembala kami. Amin Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku
kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyikan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Puji Tuhan adik-adik, kalau kita boleh ada pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami rindukan lawatan Tuhan, kami rindukan urapan Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik yang sudah bisa membaca. Nanti kita baca ganti-gantian. Kita buka Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kakak baca ayat 1, adik-adik ayat 2, nanti ayat 6 sama-sama ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sama-sama. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan adik-adik. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini, imanku dipulihkan. Sama-sama adik-adik yang di rumah katakan, imanku dipulihkan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan di Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, berbicara tentang imanku dipulihkan, mungkin adik-adik pernah mengalami yang namanya kesedihan atau yang namanya masalah, sehingga adik-adik pernah tidak sengaja marah atau bilang kepada Tuhan, kenapa ini terjadi dan aku gak mau percaya lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang imanku dipulihkan. Iman itu artinya adik-adik, apa yang kita doakan, kita percaya walaupun kita belum menerimanya, kita pasti akan menerima atau mendapatkannya. Itu yang dikatakan iman. Iman yang dipulihkan. Ayub, firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang yang benar, seorang yang saleh.
hidupnya tidak bercela atau tidak bercacat. Dia memiliki anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik adik-adik. Dan istrinya juga baik. Nah, tapi dalam kehendak Tuhan, pada suatu hari semua yang dia sayangi, semua yang dia miliki hilang. Hartanya yang banyak, ternaknya adik-adik hilang. Habis. Anak-anak yang dia cintai mati adik-adik. Bukan hanya itu saja adik-adik. Ketika istrinya melihat keadaan Ayub, dia pergi meninggalkan Ayub. Dia gak tahan hidup dengan Ayub. Lalu adik-adik, Ayub terkena penyakit kulit dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Setiap kali dia kesakitan, dia garuk seluruh tubuhnya. Kulitnya juga lepas adik-adik. Dia sangat menderita. Lalu sahabat-sahabatnya datang menemui Ayub. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika sahabat-sahabatnya melihat keadaan Ayub, ketika sahabat-sahabatnya melihat Ayub sakit dan Ayub kehilangan semua yang dia miliki, sahabatnya berkata bahwa, Ayub, mungkin karena dosa-dosamu, makanya semua yang kamu sayangi, semua yang kamu miliki hilang. Dan kamu sekarang sakit mungkin karena kamu berdosa. Dan itu hukuman akibat dari dosa-dosamu. Nah adik-adik, Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya, tidak, bukan karena itu. Tapi sahabat-sahabatnya juga menjawab kepada Ayub bahwa karena Allah itu adil Ayub, makanya kalau orang berdosa pasti dihukum. Nah adik-adik, Ayub mulai terpengaruh pikirannya karena perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Lalu Ayub mulai berkata kepada Allah, kenapa semuanya ini terjadi kepadaku? Kenapa anak-anakku mati? Kenapa hartaku semua dan ternakku habis? Istriku meninggalkanku, sahabat-sahabatku meninggalkanku, bahkan mereka mengejek aku. Ayub berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, engkau tidak adil. Nah adik-adik, Ayub emosi. Dia salah berdoa kepada Tuhan. Ayub mempersalahkan Tuhan dengan segala keadaan yang sedang dia alami adik-adik. Kepercayaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan hilang adik-adik. Tapi Tuhan mendengar doa Ayub. Dalam segala perkataan Ayub, Tuhan mendengar dan Tuhan datang. Tapi Tuhan memberikan kepada Ayub pengertian adik-adik bahwa apa yang sedang dia alami, apa yang sedang terjadi atas hidup Ayub, anak-anaknya kenapa mati, harta bendanya dan seluruh ternaknya habis, istrinya pergi, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tuhan bilang itu bukan karena aku, kata Tuhan, bukan karena Tuhan tidak adil. Nah, Ayub dilawat oleh Tuhan adik-adik. Ayub menangis, Ayub menyesal. Dia kembali datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menarik semua doa-doaku, perkataan-perkataanku yang salah. Aku menarik semua perkataanku yang tidak benar tentang Engkau Tuhan. Ayub minta ampun di hadapan Tuhan. Ayub minta belas kasihan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, karena Tuhan tetap Tuhan yang sangat baik kepada Ayub, dia akhirnya mendengar doa Ayub. Dia mendengar apa yang Ayub katakan kepadanya. Dia merendahkan Tuhan, melihat kerendahan hati Ayub datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub adik-adik. Tuhan kembali mengembalikan semua apa yang Ayub miliki berlipat kali ganda. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Ayub. Mungkin adik-adik ada di antara kita yang berkata,
kenapa aku gak punya mobil ya? Kenapa sampai sekarang rumahku tidak berubah? Orang lain rumahnya besar, kok aku rumahnya seperti ini? Kenapa aku gak bisa pergi jalan-jalan beli baju baru, sepatu baru? Kenapa aku lama sekali pintar ya, temanku cepat pintar? Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah berpikir seperti itu. Berpikir bahwa kok yang lain hidupnya enak, padahal aku sudah komsel, sudah doa, bahkan aku dengar firman Tuhan, tapi kok aku masih seperti ini ya? Mungkin adik-adik berkata seperti itu. Nah adik-adik, belajar dari Ayub bahwa apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu, kalau kita bilang bahwa kenapa aku seperti ini, kenapa keluargaku begini, itu salah adik-adik. Apa yang sudah kita terima itu adalah pemberian Tuhan, dan kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Kita harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, berdoa terus, tetap percaya adik-adik. Sehingga seperti Ayub, dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun, dia percaya lagi kepada Tuhan, dan dia dipulihkan. Nah adik-adik, kita harus kembali terus berdoa kepada Tuhan, beriman terus, percaya sekalipun kita belum menerimanya. Apa yang adik-adik doakan, yang adik-adik rindukan, mungkin adik-adik belum menerimanya, tapi harus tetap percaya bahwa aku pasti menerimanya, karena Tuhan selalu mendengar doaku, dan Tuhan pasti menggenapi setiap kerinduan adik-adik. Yang paling penting adik-adik, pikiran kita harus benar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan pasti merancangkan segala sesuatunya untuk kita itu baik. Dan Tuhan pasti mendengar doa adik-adik, mengabulkan, bahkan menggenapi setiap kerinduan adik-adik. Amin adik-adik, puji Tuhan. Jadi kita harus terus hidup dalam firman Tuhan. Nah, karena iman, firman Tuhan katakan iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Kalau kita setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, iman kita semakin teguh. Kalau iman kita lemah, kita nggak mau lagi berdoa, malas berdoa, kita dibangkitkan lagi karena kita mendengar firman Tuhan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kita harus hidup oleh firman Tuhan sehingga hidup kita dipulihkan. Siapa yang rindu hidupnya dipulihkan? Puji Tuhan, harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau responi firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau respon firman Tuhan, semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, kuberikan hatiku dan jiwaku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari adik-adik yang di rumah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar supaya iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, segala hal yang membuat iman kami goyah, mungkin itu masalah, mungkin itu tantangan, mungkin itu kesedihan, atau apapun itu Bapa yang membuat kami tidak lagi percaya kepada Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap adik-adik. Tuhan pulihkan iman mereka, Tuhan pulihkan
iman kami, sehingga apapun yang terjadi atas kehidupan kami mau tetap percaya bahwa apa yang kami doakan, kami pasti menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau taruhkan atas setiap kami roh yang percaya total kepada Tuhan. Iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati setiap telinga kami dan hati kami yang menerima firman-Mu. Tuhan berkati, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya iman kita tetap teguh. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Kak Pita, gimana kita diberkati ya dengan firman Tuhan hari ini? Pasti Kak Merita. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik adik-adik. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami, berkati semua apa yang kami berikan menjadi kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Waktunya ayat hafalan. Yeay. Adik-adik di rumah pasti adik-adik semua hebat-hebat menghafal ayat hafalannya kan? Nah sekarang semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita barengan sama siapa ini adik-adik? Pino. Kita mau menghafal ayat hafalan. Gimana Pino, kamu udah siap gak? Ready. Pino udah ready adik-adik. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gampang kan Pino? Gampang Kak. Wah Pino udah hafal belum? Udah dong. Hebat Pino. Tos dulu Pino. Tos. Tos. Ye. Adik-adik yang di rumah udah hafal? Pastinya juga sudah. Selamat menghafal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Puji Tuhan, jangan lupa ya adik-adik, linknya harus dibagikan ke teman-teman adik-adik supaya mereka juga beribadah dan mereka juga sama-sama diberkati seperti kita. Kita masih komsel melalui aplikasi Zoom.
Adik-adik yang kemarin-kemarin gak komsel, segera komsel bergabung di Zoom setiap hari Kamis jam 5 sore. Jangan lupa ya, Kamis jam 5 sore supaya dipersiapkan. Nah, happy birthday untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Puji Tuhan. Minggu depan kita masih ibadah online setiap minggu jam 9 pagi. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah selesai beribadah, Tuhan tetap memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Berkati mereka sepanjang minggu ini dengan kesehatan, dengan berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian setiap adik-adik, sehingga mereka boleh ibadah kembali minggu jam 9 pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.